Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di SDN 14 Nandu dalam acara lokakarya sosialisasi budaya positif. Salawat pakaikan salam kita tinggikan buat arwah kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang membawa umat manusia dari alam yang kurang ilmu pengetahuan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, ya, pada kesempatan ini yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 14 Luar Nando, seterusnya Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru, dan tak lupa pula semua kita hormati nanti narasumber pada acara lokakarya ini yaitu Ibu Dewi Luciana SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan susunan acara saya. Yang pertama, pembukaan sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib nasional. Yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, nanti kita masuk acara inti. Setelah itu kita masuk acara penutup. Mungkin nanti kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional pada negeri. Cara pertama, pembukaan sedang berlangsung. Kita masuk pada acara kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dengan Dirjen Ibu Diana Novita SPD. Kepada Ibu Diana Novita SPD kita persilahkan, dan untuk kita semua dalam ruang ini kita berdiri. Pada Ibu Diana, waktu dan tempat kami persilahkan. Cara berikutnya kita mintakan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Isman. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera kami sampaikan kepada kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan kurnia-Nya pada siang hari ini kita
masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11. Juga tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengirimkan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Baiklah yang kami hormati Bapak Ibu majelis guru yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Pada kesempatan ini kebetulan kita ada calon guru penggerak angkatan 11 yang akan mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata. Di sini yang dimaksud diseminasi menurut analisa kami itu penyebaran informasi. Penyebaran informasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Dewi Luciana. Tentu di dalam kegiatan guru penggerak ini banyak ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang beliau peroleh. Salah satunya tadi budaya positif, aksi nyatanya itu yang akan disampaikan. Aksi budaya-budaya positif itu kami rasa banyak, itu yang akan dikembangkan. Mudah-mudahan dengan adanya informasi-informasi yang didapat oleh calon guru penggerak yaitu Bu Dewi Luciana ini yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan lokakarya, kemudian Zoom meeting, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang bersangkutan dengan guru penggerak ini dapat disampaikan di SD negeri kita ini juga kepada Bapak Ibu guru sehingga bisa diterapkan di lembaga pendidikan kita ini sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Karena tujuan dari guru penggerak itu tentu untuk memberikan ilmu-ilmu, memberikan strategi-strategi di dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kami rasa nggak banyak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dapat menerima informasi tentang budaya positif aksi nyata yang disampaikan oleh Bu Dewi Luciana. Pada kesempatan ini tentu kami memberikan waktu yang seluas-luasnya Bu Dewi Luciana dalam memberikan diseminasi budaya positif ini. Hanya itu kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau mati lampu. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan serta arahan. Baiklah, kita masuk pada acara keempat yaitu acara inti lokakarya sosialisasi budaya positif oleh Ibu Dewi Luciana SPD MBD. Kepada Ibu Dewi Luciana SPD MBD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita semua masih diberikan rahmat yakni kesempatan, kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi sosialisasi dari budaya positif
yang merupakan kegiatan ini Bapak Ibu adalah sebagai tugas sehingga dapat mencapai visi dan harapan dari yang telah kita cita-citakan untuk sekolah kita. Seterusnya salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 Luhanan Duo. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai kegiatan inti kita yakni diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada kegiatan inti, di sini saya punya 4 pertanyaan pemantik. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya tanpa terkecuali bisa atau berkenan menjawab dari 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, untuk pertanyaan pemantik pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman ini dapat mendisiplinkan siswa? Ayo Bapak Ibu silakan tunjuk tangan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan bahwasanya pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Silakan tunjuk tangan. Bapak Ibu? Setuju. Silakan. Bapak Andi? Saya setuju, Bu. Setuju Pak Andi ya. Alasannya Pak Andi? Alasannya mungkin itu bisa memberikan efek jerah bagi anak. Bisa memberikan efek jerah pada anak. Oke. Siapa lagi? Bu Diana silakan. Setuju, tapi hukuman itu bukanlah hukuman fisik yang harus melukai fisik anak gitu maksudnya. Hukuman yang tapi yang membuatnya bisa seperti yang bilang Pak Andi merasa jerah gitu. Iya, bukan dalam bentuk hukuman yang fisik gitu ya. Oke. Siapa lagi silakan? Bapak Kepala Sekolah mungkin setuju tidak bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya setuju. Seperti yang Bu Diana sampaikan, tentu saja hukuman sekarang sudah tidak dibolehkan hukuman fisik, tetapi tentu yang memberi efek jerah juga yang mendidik. Yang hukuman yang sifatnya mendidik ya Pak ya. Oke, yang dari sebelah sini silakan Mbak Novi, ada Bu Desi dan Ibu Julia. Di sebelah sana ada Ibu Rabima, Bu Sri. Silakan tunjuk tangan Bapak Ibu. Setuju tidak bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya, saya setuju aja Bu. Cuma sama dengan jawaban Bu Diana tadi kan, asalkan kita bisa untuk membangun anak atau mendidik anak dengan benar dan tidak melukai fisiknya. Oke, berarti artinya tidak melukai fisik, pada intinya setuju. Bu Novi bagaimana dari SDKK? Setuju tidak? Setuju. Alasannya bisa disampaikan Bu Novi? Dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan Silakan Pak. memberikan hukuman yang kita sesuaikan dengan apa yang dilakukannya. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran kita berikan kegiatan yang ada juga kaitannya dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Sehingga dengan mengerjakan hukuman tersebut dia juga belajar. Oke, terima kasih Mbak Novi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi pada intinya jawabannya adalah pemberian hukuman ini dapat mendisiplinkan siswa, itu setuju kita semuanya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, Bapak Ibu setuju tidak bila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Silakan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pemantik kedua. Silakan Ibu Desti. Ya, saya setuju karena ketika kita memberikan suatu hadiah, anak menjadi lebih semangat untuk melakukan yang lebih baik lagi. Oke, ketika kita memberikan hadiah, memberikan reward, maka itu dapat meningkatkan semangat siswa. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Silakan, Bapak moderator juga boleh. Sama dengan senada dengan Bu Desti, Pak moderator. Oke. Bagaimana Pak Andi, Bu Sri? Ayo Bu Sri, setuju ya Bu Sri? Bahwasanya pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Terima kasih. Untuk pertanyaan pemantik ketiga. Pertanyaan pemantik ketiga,
tidak bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju? Setuju? Pak Andi setuju? Setuju, Bu? Silakan Pak Andi sampaikan alasannya Pak Andi. Saya setuju jika setiap permasalahan yang dialami oleh anak kita harus bisa memberikan solusi. Karena menurut saya guru selain mendidik, guru itu juga harus mampu sebagai teman, best friend bagi setiap anak didiknya. Oke, teman dan best friend sebagai teman anak. Oke, tepuk tangan untuk Pak Andi. Ada lagi jawaban yang berbeda dari Pak Andi mungkin? Bapak Ibu? Bu Diana? Solusi maka dapat meyakinkan peserta didik untuk percaya terhadap gurunya ya Mbak Novia. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan pemantik terakhir. Di sini apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Gimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Silahkan tunjuk tangan Bapak Ibu. Silahkan. Bu Sri, silahkan Mbak Diana. Tergantung waktu dan kondisinya. Ketika di kelas kita harus tekankan dulu ke anak, ada saat-saatnya kita tuh bisa berperan sebagai teman, tapi kita juga sebagai pembimbing dia gitu. Misalnya ketika kita menerangkan, nggak bisa tuh kita sebagai temannya, nanti dia nggak menyerah aja, dia bisa seenak hatinya aja akhirnya meremehkan kita seperti dia memperlakukan temannya gitu. Tapi ketika sudah di luar kelas atau misalnya kita di lingkungan sekolah di jam istirahat, kita bisa berperan sebagai teman. Oke, tepuk tangan untuk Bu Diana. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang memiliki jawaban berbeda dari Bu Diana mungkin? Apakah kita setuju? Apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa kita? Yang barisan sana sudah, Bapak Ibu yang Bapak yang di depan. Silakan Pak Moderator. Kami sini juga sependapat dengan Ibu Diana. Mungkin ada tambahan dari guru yang berperan sebagai teman bagi siswa. Ini diharapkan nantinya kita bisa ada keterbukaan antara anak dengan guru, sehingga apa kekurangan anak bisa kita gali potensinya untuk ke depannya. Jadi dalam pembelajaran bisa kita memberikan ilmu kepada anak sesuai apa yang dibutuhkan. Oke, tepuk tangan buat Pak Iksan. Terima kasih Pak Iksan. Pak Iksan tadi alasannya ketika kita menempatkan diri kita sebagai teman, secara otomatis kita melakukan pendekatan kepada anak, sehingga anak kita dapat memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada pada anak. Kan itu intinya Pak Iksan ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Jawabannya semuanya bagus-bagus. Tetapi benar atau tidaknya, tepat atau tidaknya jawaban dari kita semuanya nanti akan sama-sama kita lihat setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi ini sampai akhir. Mudah-mudahan nanti kita semuanya di sini, Bapak Ibu kita semuanya di sini dapat menemukan jawaban terbaiknya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini sementara kita simpan dulu jawabannya. Nanti akan kita lihat tepat tidaknya jawaban kita semuanya. Kita lanjut Bapak Ibu. Berikutnya kita masuk ke positive mindset. Apa itu budaya positif? Di sini dikatakan bahwasannya budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, jadi keyakinan universal termasuk yang ada di sekolah kita. Jadi yang akan kita diwujudkan di sini kira-kira tuh nilai-nilai yang bagaimana Bapak Ibu? Nilai-nilai yang baik atau yang tidak? Yang baik. Bapak Ibu siapa yang bisa menyebutkan beberapa contoh? Kalau bisa semuanya, apa saja contoh budaya positif yang mungkin sudah ada di sekolah kita juga boleh disebutkan. Silakan Bapak Ibu, silakan tunjuk tangan. Oke, Mbak Novi disiplin bagus. Oke, Bu Desti. Pembiasaan sarapan pagi, oke, silakan Pak Andi. Kebiasaan yang sering kita lakukan seperti yang ada dalam poster, bersalaman terhadap guru pas anak datang di sekolah. Iya, pembiasaan 5S ya, itu sudah ada di sekolah kita, yaitu senyum,
sapa, salam, sopan dan santun. Alhamdulillah ini sudah tumbuh membudaya di sekolah kita sudah sejak lama. Ada lagi jawaban? Bapak-bapak yang di depan, yang di sebelah sana Bu Rabima, Bu Diana, contoh dari budaya positif apa saja? Selain itu kita dapat menyebutkan sebanyak-banyak. Silakan Bu Julia. Melaksanakan tata tertib sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagus sekali jawabannya. Pertama ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini yang nomor 3 ini ingin saya tanyakan. Ini sepertinya sudah kita implementasikan di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini sudah kita implementasikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, lanjut posisi kontrol seorang guru, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang ingin saya tanyakan dari semua konsep-konsep inti budaya positif ini, mana yang terdengar masih asing begitu, yang kedengarannya masih asing oleh kita? Yang mana Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Selain segitiga restitusi ada tidak Bapak Ibu yang masih asing? Posisi kontrol, oke. Kemudian segitiga restitusi, oke. Sebetulnya segitiga restitusi ini adalah bukan sesuatu hal yang baru. Barangkali kita semuanya di sini itu sudah sering menerapkannya. Cuma tanpa kita sadari, tanpa kita pahami, sebetulnya itu adalah sudah bentuk dari segitiga restitusi. Tapi karena kita belum paham saja tentang istilahnya tadi ya, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya punya permainan. Permainan ini harus dimainkan secara berpasangan. Jadi saya minta rekan-rekan semuanya silahkan cari pasangannya. Semuanya harus berperan aktif. Permainannya adalah secara berpasangan. Jadi satu orang ini berusaha mengepalkan tangannya, ya. Bayangkan Bapak Ibu yang dikepal itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu itu entah apa, yang jelas itu begitu berharga untuk Bapak Ibu. Kemudian pasangannya berusaha membujuk, dibujuk, dirayu, apalagi ya, digoda, diberi hadiah, diberi segala macam, diberi duit segala macam. Kira-kira bisa tidak mempengaruhi pasangannya untuk membuka tangannya? Dalam hitungan ketiga kita mulai. Silakan Bapak Ibu, silakan dirayu pasangannya. Bapak kepala sekolah bisa juga Pak moderator. Silakan dirayu sedemikian rupa supaya pasangannya mau membuka kepalanya. Kita mulai. 1, 2, 3. Kita mulai. Ayo silakan. Silakan dirayu. Silakan dirayu, ayo. Sesuatu yang berharga tadi silakan. Silakan. Berhasil tidak? Ayo dikeluarkan rayuan mautnya sampai pasangannya mau membuka kepala tangannya. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang berhasil atau tidak? Bapak-bapak yang di depan? Ayo Bapak. Oke, stop, cukup Bapak Ibu. Oke, saya duduk dulu ya. Baik, mohon maaf ini harus duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah kita praktekkan permainan itu. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Berhasil tidak? Merayu, menggoda, membujuk pasangannya untuk membuka kepalanya? Tidak ada satupun yang berhasil. Tunjuk tangannya yang tidak berhasil itu. Pasangan mana yang tidak berhasil? Luar biasa semuanya. Luar biasa, tidak ada satupun yang berhasil ya. Berarti tidak mudah tergoda ternyata ya.
Ibu, sebetulnya dari permainan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pasangannya itu membuka kepalanya. Kemungkinan yang kedua, tetap teguh pada prinsipnya, tetap mempertahankan apa yang sangat berharga yang di kepalanya tadi. Jadi intinya Bapak Ibu, berdasarkan permainan tersebut, kira-kira apakah diri kita ini mampu dikontrol oleh orang lain? Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Ada yang bisa, yang tidak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung orang. Oke, tangan untuk Bu Novi. Orangnya ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi intinya, siapa yang bisa mengontrol diri kita itu? Diri kita sendiri, gitu. Seperti apapun orang lain, teman kita, siapapun, Bu, terkait hal itu, saya mengarahkannya kepada disiplin positif. Ya, kalau kita bicara disiplin itu pasti yang ada di ingatan kita adalah peraturan, ya tidak? Apalagi selain itu, hukuman, kemudian aturan dan lain sebagainya. Padahal untuk mendisiplinkan diri kita itu kan bisa tumbuh dari diri kita ya Bapak Ibu. Kita tidak perlu pengaruh dari orang lain. Cukup kita sendiri yang dapat menumbuhkan kedisiplinan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi pada intinya permainan ini tadi adalah sebagai contoh bahwasanya hanya diri kita lah yang mampu mengontrol kita sendiri. Tidak ada pengaruh orang lain yang dapat mengontrol diri kita. Lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, terkait dengan permainan tadi, di sini ada pergeseran menurut para ahli, yaitu pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, kita lihat sama-sama, kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi mengatakan bahwasanya guru itu dapat mengontrol murid. Betul apa tidak Bapak Ibu? Apakah benar kita dapat mengontrol murid-murid kita? Kita mungkin sering beranggapan, oh saya kan guru, maka murid saya tuh harus bisa seperti ini, harus bisa seperti itu mengikuti kemauan saya. Saya harus bisa mengontrol mereka, harus seperti ini, harus seperti itu. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Tidak. Sesungguhnya kita tidak akan bisa mengontrol murid. Mereka lah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Misalnya kita berikan PR, kita berikan tugas. Ketika dia mengerjakan tugas yang kita berikan, itu artinya memang itu keluar dari kehendak dia sendiri, bukan karena kontrol dari kita. Apa buktinya? Ketika kita memberikan tugas, apakah semua siswa kita mengerjakan? Tidak ya Bapak Ibu. Realitanya tidak semuanya mengerjakan tugas yang kita berikan. Masih ada yang tidak mengerjakan tugas. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Maka dia sendiri yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu sah. Lanjut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya, kita memberikan penghargaan. Setiap siswa melakukan sesuatu kebaikan, kita berikan dia penghargaan. Apakah itu efektif untuk murid kita? Ada yang efektif, ada yang tidak. Mbak Novi, ada yang efektif atau ada yang tidak? Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah efektif? Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bagaimana kira-kira? Bu Diana, Bu Bima, Bu Sri, Pak Andi, boleh dicermati dulu, boleh. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Betul tidak? Tidak ya Bapak Ibu? Bagaimana? Ini konteksnya sekarang bagi siswa. Iya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Iya, bagi siswa. Bermanfaat bagi siswa. Betul tidak? Ilusi itu? Seperti yang dibilang sama Bu Novi tadi, ada mungkin yang berpositif bagi dia, ada yang tidak. Tergantung anak menerima. Karena karakter anak ini kan semua berbeda-beda.
Iya. Jadi ada yang bisa bermanfaat bagi anak tersebut. Saya rasa ada yang tidak cuek aja dan nerima walaupun itu bersifat positif yang kita berikan. Gitu. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih jawabannya. Kita lihat ilusi ketiga. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Ketika kita memberikan kritik kepada anak didik kita, ketika kita memberikan kritik kepada orang lain itu, kita membuat orang itu merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Betul atau tidak? Pada kenyataannya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bisa benar, bisa tidak. Oke, tapi bisa benar, bisa tidak. Namun pada kenyataannya ketika kita banyak baik Bapak Ibu, tadi kita masuk ke ilusi yang ketiga. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Jadi pada kenyataannya bisa iya, bisa tidak. Itu kata Mbak Novi. Pak Ali juga demikian. Pada kenyataannya ketika kita memberikan kritik kepada siswa, itu kebanyakan siswa kita itu merasa kecewa, merasa dongkol, merasa jengkel kepada gurunya. Iya tidak, Bapak Ibu? Betul ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana Bapak Ibu? Kita kan selalu beranggapan, saya ini kan sudah guru. Mereka itu adalah murid-murid yang harus mengikuti kehendak gurunya. Betul tidak, Bapak Ibu? Betul atau salah? Salah ya, nanti ilusi yang sering terjadi begitu. Oke, untuk ini kita lanjut berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma? Paradigma itu artinya pola pikir, stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi hari ini kita berbicara stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Kalau kita berbicara stimulus respon berarti itu rangsangan dari luar ya, rangsangan yang berasal dari luar. Sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, kita lihat dari yang stimulus respon. Realitasnya kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, pada stimulus respon, semua orang ini melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lanjut, stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, berikut, kalau stimulus respon berkata perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, itu pada stimulus respon. Menyatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada paradigma teori kontrol, semua perilaku ini sesungguhnya memiliki tujuan. Apakah perilaku baik, apakah perilaku buruk, semuanya punya tujuan. Itu teori kontrol. Lanjut, kalau stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikir itu menerapkan menang kalah, ada menang kalahnya. Sedangkan pada paradigma teori kontrol, model berpikir ini menang-menang, artinya tidak ada menang kalah, tidak ada benar atau salah, semua sama. Itu pada teori kontrol. Nah ini, kalau kita lihat dari bagaimana seseorang bisa berubah dari pola pikir stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita lanjut Bapak Ibu ya.
disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, bagaimana yang sering kita lakukan selama ini Bapak Ibu untuk mendisiplinkan anak-anak kita? Adakah kita memberikan mereka sogokan? Adakah mereka memberikan semacam ancaman-ancaman agar mereka dapat mendisiplinkan dirinya? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Kita lanjut dulu. Kita lanjut berikutnya. Nah Bapak Ibu, sesungguhnya semua nilai-nilai kebajikan secara universal ini tujuannya ini untuk menerapkan apa ya Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Tujuannya hanya ke sini, untuk ini, untuk menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6. Ini sering kita nyanyikan setiap hari ya Pak Andi ya. Kita nyanyi yuk sama-sama yuk. Biar semangat Bapak Ibu. Boleh sambil pakai tepuk tangan, kita menyanyi biar tidak ngantuk. Mudah-mudahan saya tidak membuat ngantuk gitu kan. Kita bertepuk tangan sambil menyanyi profil pelajar Pancasila. Oke, saya bimbing dari sini. Hitungan ketiga semuanya menyanyi pakai tepukan tangan. Pak Andi, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana Bapak Ibu ngantuk? Enggak ya? Mudah-mudahan nggak ngantuk. Kita lanjut. Jadi pada intinya, semua nilai-nilai kebijakan atau kebajikan ya, yang universal itu tujuannya adalah untuk mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kalau kita berbicara motivasi perilaku manusia, setiap perilaku kita itu pasti memiliki motivasi. Betul tidak Pak? Betul. Betul ya Pak ya? Betul ya Bu ya? Semua perilaku kita pasti punya motivasi. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Motivasinya itu hanya untuk menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman saja. Kemudian yang kedua, motivasinya itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, motivasinya ini untuk menghargai diri. Artinya keyakinan diri. Nilai-nilai keyakinan dirinya menjadi orang yang mereka inginkan. Aku ingin menjadi orang seperti apa? Artinya adalah memiliki keyakinan dalam dirinya. Kira-kira ini sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku ini kita jawab dengan jujur, mana yang sering sekali kita lakukan? Jujur, silakan Bapak Ibu. Yang mana? Apakah kita berbuat itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Atau hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan? Atau kita sudah melakukannya karena itu adalah merupakan nilai keyakinan diri kita? Kira-kira yang mana? Pak Andi, ayo Pak Andi, yang mana Pak Andi? Jujur saja, tidak apa-apa. Ini untuk diri pribadi kan Bu? Iya, jujur saja. Untuk motivasi perilaku manusia ini kalau buat saya menghargai diri sendiri. Istilahnya memberikan reward terhadap diri sendiri. Keyakinan diri ya Pak Iya. Andi. Ini tumbuh dari keyakinan diri kita, timbul. Iya ya. Oke. Tepuk tangan buat Pak Andi, Bapak Ibu. Adakah jawaban yang berbeda dari Pak Andi? Bapak-bapak yang di depan silakan. Bapak Kepala, Pak Moderator. Sesuai dengan Sama senada dengan Pak Andi ya. Bu Desmi, Bu Julia, Bu Diana dan Bu Rabima, Bu Sri. Sama, oke, tepuk tangan kita semuanya. Baik Bapak Ibu, Pak Martin ya. Halo. Realitanya kita lihat di lapangan ketika kita
mana yang masih sering terlihat dari perilaku anak-anak kita? Motivasi yang mana? Kita jawab saja dengan jujur. Yang masih sering terjadi itu untuk anak-anak kita sepertinya masih banyak yang motivasinya karena menghindari ketidaknyamanan ya, atau menghindari hukuman ya, ya Pak? Iya Bu, ya kan? Kemudian karena mendapatkan reward, hadiah, penghargaan, imbalan, ya Bapak Ibu? Iya, itu realitanya ya. Jadi kita yang orang dewasa sebetulnya barangkali juga ada yang seperti itu. Kalau kita boleh jujur, ya ada Pak Andi. Nah, kita buat ini, buat itu, mau ini, mau itu supaya dapat tunjangan segala macam kan. Tapi itu manusiawi, itu manusiawi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Pak Andi, maafkan ya Pak Andi. Oke. Lanjut Bapak Ibu, di sini kita akan membedakan mana antara hukuman kemudian konsekuensi. Yang terakhir restitusi. Nah, ini restitusi ini tadi katanya sesuatu yang asing ya, masih asing untuk kita semuanya. Ini sudah saya rangkum, tapi tulisannya sangat kecil, tapi masih bisa terbaca. Kalau kita lihat yang pertama hukuman, kita lihat yang hukuman. Ini saya bacakan saja. Terlihat Bapak Ibu di layar. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Betul tidak? Oke, betul ya. Kemudian konsekuensi. Apa konsekuensi itu? Sesuatu yang harus terjadi. Itu konsekuensi. Restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Kemudian kita lihat lagi di bawahnya. Kalau hukuman ini tidak nyaman untuk murid, anak atau murid atau anak, bahkan untuk jangka waktu panjang, jangka panjangnya. Kalau konsekuensi ini tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Sedangkan restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Restitusi ini memberikan penguatan terhadap karakter, terhadap mental, perasaannya itu dalam jangka waktu yang panjang. Kita lihat lagi ya Bapak Ibu. Berikutnya, kita tidak usah membacanya satu-satu ya karena banyak sekali. Lanjut. Nah Bapak Ibu, sekarang kita lihat ini untuk memperjelasnya. Berdasarkan yang sudah saya rangkum di atas tadi, bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat hukuman. Hukuman ini Bapak Ibu, dia tidak direncanakan, sifatnya tidak terencana, kemudian bersifat hanya satu arah. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bu Diana di awal tadi, hukuman ini belum bisa berupa hukuman fisik, psikis ini secara verbal, perasaannya, mentalnya, atau kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu kan sesungguhnya dapat melukai hati seseorang, melukai hati siswa. Jadi misalnya anak-anak kita terlambat ini misalnya, kamu terlambat, ayo silakan kamu berkeliling lapangan sekolah kita 10 kali. Itu menghukum tidak Bapak Ibu? Menghukum tidak? Menghukum ya? Atau kamu tidak pakai sepatu, silakan copot sandal kamu. Tidak usah pakai sandal, ya kaki ayam saja. Itu menghukum tidak Bapak Ibu? Menghukum ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu sifatnya itu satu arah saja, hanya sepihak dari guru saja. Dan sifatnya tidak terencana, itu yang hukuman. Sedangkan konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati sebelumnya. Tapi bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh sepihak dari guru saja. Misalnya, ini kan kita setiap awal masuk tahun ajaran baru, di kelas kita masing-masing itu kita sudah berdiskusi bersama peserta didik kita, ya begitu Mbak Novi, membuat kesepakatan kelas ya. Misalnya kesepakatan kelas kita adalah mengerjakan tugas tepat waktu, PR misalnya. Kemudian ketika ada anak kita tidak membuat PR, yang kita lakukan adalah kamu tidak membuat PR hari ini, silahkan kamu mencatat sebanyak 5 lembar. Itu konsekuensi karena kamu tidak membuat PR. Jadi konsekuensi itu datang
dari pihak siapa Bapak Ibu? Dari guru ya. Kesepakatannya itu dari kesepakatan kelas tadi. Namun konsekuensinya adalah sepihak dari pihak guru saja. Itu yang konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah, nah ini Bapak Ibu kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu dia. Proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tanpa adanya rasa paksaan, tanpa adanya rasa tekanan, tidak merasa dihukum, tidak merasa diintimidasi. Itulah yang dikatakan dengan restitusi. Nanti kita akan melihat lebih detail apa itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi dari beberapa contoh video nanti ada setelah ini Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ngantuk Bapak Ibu? Tidak ya, alhamdulillah kalau ngantuk. Nah, sekarang saya minta kita semuanya di sini menjawab. Ini ada beberapa pertanyaan, silakan semuanya dijawab Bapak Ibu. Berikut ini, apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Yang pertama, Bapak Ibu boleh tunjuk tangan nanti untuk pertanyaan pertama. Kalau kita minta anak kita mencatat sebanyak 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Silakan Bapak Ibu tunjuk tangan. Pak Andi. Hukuman Pak Andi. Ada jawaban lain selain hukuman? Pak? Konsekuensi. Bapak konsekuensi, oke. Ada lagi pertanyaan, jawaban lagi? Bu Julia, Bu Desti, Bu Novi, ketika kita suruh siswa kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, konsekuensi. Jadi itu adalah bentuk dari konsekuensi. Kita lihat lagi pertanyaan kedua. Ketika kita minta siswa kita lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu konsekuensi atau hukuman? Bapak Ibu, kata kuncinya terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Bagaimana Bapak Ibu? Mbak Novi, hukuman? Hukuman, udah hukuman. Bapak-bapak yang di depan, hukuman, oke. Bu? Hukuman, iya. Oke, adalah hukuman, ya. Karena sifatnya tidak terencana. Kata kuncinya tadi adalah terlambat hadir di sekolah. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ketika peserta didik kita membersihkan toilet push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Oke, adalah hukuman. Lanjut lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki gitu. Silakan Pak, berdiri, angkat satu kaki kamu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nah, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Oke. Kalau lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, coba ini kira-kira. Hukuman atau konsekuensi? Bapak, hukuman. Bapak-bapak yang di depan hukuman. Ibu-ibu? Apa bapak-bapak ibu? Hukuman. Ayo, silakan dicermati dulu. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi, oke. Tepuk tangan untuk Pak Andi. Good. Oke, konsekuensi ya Bapak Ibu yang terakhir. Terima kasih, coba kita semuanya tepuk tangan. Nampaknya sudah bisa membedakan mana konsekuensi dan mana hukuman. Kita lanjut Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini. Masuk kita dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya nih Bapak Ibu? Ketika kita kan sering untuk siswa kita berprestasi, juara, kita berikan hadiah. Siswa kita yang bisa
melakukan tugas ini, tugas itu, artinya melakukan kebaikan, kita beri penghargaan, kita berikan reward. Apakah itu efektif Bapak Ibu? Bagaimana kira-kira? Sesungguhnya Bapak Ibu, penghargaan ini dapat mendukung siswa. Yang pertama, berpengaruh terhadap jangka pendek, jangka panjang. Ketika anak ini mau membuat tugas, nanti kamu buat tugas ini berikan hadiah. Atau anak kita di rumah saja. Kalau kamu mau bisa melaksanakan puasa sebulan penuh, nanti mama kasih hadiah. Iya tidak? Pernah tidak seperti itu? Nah, sesungguhnya itu adalah penghargaan yang dapat menghukum anak kita. Apakah kita terus-terusan akan memberikan penghargaan terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu? Tentu tidak. Jadi di sini penghargaan itu tidak efektif sebetulnya. Kemudian penghargaan itu dapat merusak suatu hubungan. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan dapat mengurangi kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Ketika dia terampil membuat suatu produk dan selalu kita berikan penghargaan, ketika tidak kita berikan penghargaan, maka dia akan menjadi malas, tidak mau berproses lagi. Jadi di sini dapat dilihat bahwasanya penghargaan mematikan kreativitas. Tadi dikatakan bahwasanya penghargaan dapat mematikan kreativitas. Apa alasannya Bapak Ibu? Apa alasannya tadi kira-kira? Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan ini menghukum. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Kita masuk berikutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saya akan bertanya kepada kita semuanya yang ada di sini. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas ya, Pak Iksan? Kenapa Pak Andi? Bu Novi? Bu Desti? Kenapa? Ya, silakan Pak Andi. Kalau peraturan kelas itu kesannya mengikat. Kalau keyakinan kelas itu berjalan sesuai dengan adanya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Andi. Ada lagi jawaban Ibu Bima? Mengapa Bu? Kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja gitu? Nah sekarang itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Alasannya adalah apa kira-kira? Kalau peraturan kelas itu Bapak Ibu dibuat oleh siapa? Peraturan kelas dibuat oleh guru atau bersama siswa? Kalau peraturan kelas itu sepihak guru saja biasanya Bapak Ibu. Sedangkan keyakinan kelas adalah keyakinan universal yang berdasarkan kesepakatan bersama. Bersama siswa. Kita sepakati dulu, kemudian kita rubah menjadi keyakinan kelas kita masing-masing. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini awalnya ini berdasarkan peraturan atau keyakinan? Awalnya Bapak Ibu. Peraturan ya. Tapi ada tidak setelah itu kita memiliki keyakinan bahwasanya kita memakai helm itu untuk menjaga keamanan dan keselamatan kita? Sudah berubah menjadi keyakinan ke kelas. Jadi dari situ kita membedakan mengapa harus keyakinan dan tidak peraturan. Kalau hanya peraturan saja mungkin di depan saya tahu itu tidak ada polisi, saya nggak perlulah pakai helm, kan begitu ya. Tapi ketika kita meyakini menggunakan helm itu adalah keyakinan kita untuk menjaga keamanan dan keselamatan diri kita, ya, itulah yang disebut dengan keyakinan tadi. Begitu juga dengan di kelas kita, kenapa harus keyakinan, kenapa tidak peraturan? Kalau peraturan tadi sifatnya adalah sepihak yang dibuat oleh guru. Kalau keyakinan adalah nilai-nilai universal yang telah kita sepakati bersama, sepakati oleh guru bersama peserta didik. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, keyakinan kelas kalau kita lihat di sini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, kemudian bersifat universal.
Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan sifatnya satu arah saja. Bapak Ibu, kira-kira kita semuanya di sini sudah menerapkan atau mengimplementasikan keyakinan kelas? Sudah Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat di sini di kelas saya kebetulan itu saya sepakati bersama siswa. Itu hasil tampilan mereka itu kalau saya buang biarpun seperti itu saya tempelkan juga di tembok Bapak Ibu. Karena itu adalah datangnya dari mereka. Dari kesepakatan kemudian kami bentuk ke kalimat-kalimat positif dalam bentuk keyakinan kelas yang ada di sana. Itu kita lakukan di awal masuk di tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah keyakinan kelas, artinya keyakinan universal berdasarkan kesepakatan bersama. Pak Yodi, ini gimana Pak Yodi? Apa saja dikat aja ini. Yang pertama, bagaimana prosedurnya? Langkah pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau nanti kalau kita di kelas itu kita dengan siswa kita minta berdiskusi kita lakukan diskusi dengan peserta didik kita untuk mencurahkan ide-ide mereka. Anak-anak silakan kalau seperti ini silakan ditulis ini di kertas stick note gitu kan. Apa kesepakatan yang akan kita buat? Apa saja kira-kira? Nanti banyak muncul ide-ide dari mereka itu. Silakan tuliskan atau nanti tempelkan di depan satu persatu. Kemudian setelah itu kita catat semua masukannya. Ide-ide anak-anak itu kita catat Bapak Ibu. Kemudian setelah kita dapatkan kesepakatan kelas kita, kesepakatan kelas itu kan biasanya bahasanya beragam Bapak Ibu ya. Misalnya yang seperti ini Bapak Ibu, tidak boleh membuli teman. Itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Kira-kira itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Bapak Ibu? Kesepakatan. Alasannya Pak Andi? Alasannya sampai sekarang kalau keyakinan itu emang tumbuh dari dalam diri masing-masing tadi. Oke. Masing-masing terjadi. Keyakinan kelas itu harus dibuat dengan kalimat yang positif. Jadi tidak boleh ada kata tidak. Itu saja intinya Bapak Ibu. Kalau tidak boleh membuli teman, ketika kita merubahnya, di sana kan disebutkan ganti kalimat negatif menjadi positif. Tidak boleh membuli teman. Kan masih ada kata tidak di situ. Maka kita harus ganti dengan saling menyayangi dengan teman. Nah, itu yang bentuk keyakinan kelasnya. Jadi bisa kita modifikasi Bapak Ibu. Mudah kita membedakannya antara kalimat kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Tidak terlambat datang ke sekolah, keyakinan kelasnya apa kira-kira? Kalimat keyakinan. Iya, bagus, datang tepat waktu. Ya, jadi kita rubah dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Intinya pada kalimat keyakinan kelas itu tidak boleh lagi ada kata tidak. Kalau kita lihat tuh anak-anak saya, Bapak Ibu tuh masih banyak tidak. Kemudian kami rubah di situ. Kami rubah dengan kalimat yang positif semuanya lagi. Ya Bapak Ibu, itu saja membedakan antara kalimat kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Tidak membuli teman, saling menyayangi dengan teman. Tidak terlambat datang ke sekolah, datang tepat waktu, disiplin dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Nah itu tadi Bapak Ibu ya. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Jadi keyakinan kelas ini tidak usah banyak-banyak, paling sedikit 3. Nanti sampai 20, 30 jangan. Ya Bapak Ibu, 3, 1, 7. Bagaimana kalau 10? 10 itu sebetulnya sudah termasuk banyak, tapi kalau bisa yang ideal adalah 3 sampai 7 keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Lanjutnya Bapak Ibu, 3 itu minimal ya Bapak Ibu, sampai 7 itu maksimal. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Setelah kita sepakati keyakinan kelas kita tinjau bersama anak-anak. Ananda, kita cek keyakinan kelas pertama bagaimana sampai berikutnya. Setelah kita sepakati, ditandatangani. Siapa yang menandatangannya? Semua anggota kelas tersebut Bapak Ibu. Semuanya tanda tangan Kak? Iya. Apakah boleh pakai tanda tangan saja? Apakah boleh dalam bentuk lain? Boleh. Misalnya jempol.
apa namanya tuh, dari jempol tangannya itu, ya boleh pakai stempel. Kemudian setelah itu keyakinan kelas ini harus ditempel di dinding kelas supaya bisa terbaca setiap hari oleh semuanya, ya. Kita lanjut Bapak Ibu, berikutnya. Nah, kita masuk ke berikutnya, 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru itu ada yang penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada yang teman, ada yang pemantau, kemudian ada yang manajer. Bapak Ibu, saya minta sekarang Bapak Ibu ambil kertas 1 lembar. Saya juga punya kertas, maaf Bapak izin sebentar Pak, dilaci Pak. Dan kita tahu nanti posisi kontrol mana yang paling ideal. Nanti kita akan tahu Bapak Ibu. Silakan ditulis di kertas setingkat yang sudah saya bagikan. Boleh dipilih 2, boleh dipilih 1, 3 juga boleh. Pak, ya boleh ditulis. Udah Pak. Pak moderator ditulis juga ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah dipilih? Dari 5 posisi kontrol guru? Pak Andi sudah? Oke. Baik Bapak Ibu, disimpan saja dulu ya. Tidak usah kita publis dulu. Disimpan saja dulu jawabannya masing-masing. Mana yang sesuai. Kita lanjut berikutnya. Nah, Bapak Ibu kira-kira mau tidak menonton video? Mau ya? Jadi video ini adalah video yang menggambarkan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada apa tadi Bapak Ibu? Penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, manajer. Kita lihat ya Bapak Ibu. Sebentar saya putarkan videonya. Nih. Pak Yodi, ini masuk ke situ yang ini. Iya. Iya kan? Keraskan Pak Yodi, musiknya Pak Yodi. Keraskan Pak Yodi. Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Oke, yang kedua ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Yang pertama tadi posisi kontrol penghukum. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Nah, ini pembuat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Berikutnya posisi kontrol sebagai teman. Naren. Selamat pagi Bu. Wah, sudah
Ada apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, itu posisi kontrol depan. Lanjut sebagai pemantau atau monitor ini Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk video kita. Bagaimana Bapak Ibu setelah sebentar Bapak Ibu izin menampilkan slide lagi. Pak Yodi, menghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Berkaca pinggang itu seperti apa Bapak Ibu? Ini ya, iya seperti itu. Membentak, dapat berupa hukuman fisik ya, verbal, perasaannya. Kemudian dampaknya dari hukuman ini anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau guru mapel tertentu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah ini suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Aduh kamu jangan seperti itu Naren, nanti ibu yang disalahkan oleh bapak kepala sekolah, sehingga siswa merasa bersalah. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita.
Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri. Sedangkan sebagai teman, kita lihat apa dampak dan kelebihannya. Kita lihat ini antara dampak dan kelebihannya Bapak Ibu. Kalau sebagai teman, guru ini bersikap ramah, bak teman, seperti sahabat, seorang sahabat. Kalimatnya, sikapnya itu ya seperti seorang teman, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Namun dampaknya, kita lihat yang dampaknya kalau posisi sebagai teman, murid itu bergantung pada satu orang guru saja. Ketika dia dengan guru A ini merasa bersahabat, dengan guru B, dia belum tentu mendapatkan perlakuan yang sama. Oleh sebab itu, cenderung siswa tersebut akan bergantung kepada satu orang guru saja yang dia percaya sebagai temannya. Guru yang lain tidak. Nah, jadi itu dampaknya ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian membuat siswa tidak mandiri, cenderung tidak mandiri. Dia merasa, oh, saya bersahabat kok dengan ibu itu. Apa-apa ibu itu, bapak itu, kan begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Bagaimana dengan posisi kontrol sebagai pemantau? Kalau pemantau ini nada bicara dan ekspresinya itu datar saja, identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau siswa diberi sanksi. Namun dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Kebajikan bukan kebajukan Bapak Ibu, maaf salah tulis. Kemudian tidak sepenuhnya bisa mandiri. Nah, yang ini Bapak Ibu, kita lihat posisi manajer. Suaranya netral. Di situ tercipta identitas yang positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah, kemudian dampaknya murid menjadi mandiri. Percaya diri memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dari 5 posisi kontrol seorang guru itu, yang paling ideal sekali lagi yang mana Bapak Ibu? Sebagai manajer. Jadi sebagai penghukum itu tidak ideal, ya penghukum. Kemudian teman juga mungkin yang tadi dari awal kita anggap itu ideal, ternyata tidak. Kemudian sebagai pemantau juga tidak. Yang paling ideal adalah manajer. Kita lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ada berapa kebutuhan dasar manusia dari yang sudah terpampang di layar? 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebutuhan dasar penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kalau bertahan hidup ini contohnya apa saja Bapak Ibu? Bertahan hidup contohnya apa saja? Kebutuhan bertahan hidup ini. Makan. Kemudian Bapak Ibu? Sandang. Iya. Apa? Makan, sandang. Iya, oke. Apakah hanya itu saja bertahan hidup Bapak Ibu? Apakah hanya itu saja? Adakah yang lain selain itu untuk bertahan hidup? Kemudian kita lanjut lagi, merasa butuh kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Apakah ini hanya berlaku untuk orang dewasa Bapak Ibu? Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah juga butuh ini? Butuh Bapak Ibu ya. Kita lanjut berikutnya. Nah ini Bapak Ibu. Sekarang saya berikan pertanyaan. Yang nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Kira-kira ini Bapak Ibu apa ini yang sedang kebutuhan dari kalimat ini, kebutuhan apa yang sedang tergambar dari kalimat yang pertama Bapak Ibu? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kasih sayang. Kasih sayang atau kesenangan Bapak Ibu? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Ayo, ini Bapak Ibu kita lihat lagi. Apakah kasih sayang atau kesenangan? Kesenangan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Bu Julia. Bu Julia jawab ya. Lanjut, yang kedua. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang itu apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Oke. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu apa kira-kira
Bapak Ibu? Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru ngejar aku. Boleh, aku dapat nilai paling tinggi di kelas. Aku paling hebat di kelas. Kepuasan? Tidak ada kepuasan Bapak Ibu. Oke. Apa Bapak Ibu? Penguasaan. Kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Aku hebat kan? Guru kejar aku. Nah, penguasaan. Kita lihat lagi. Aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Apa Bapak Ibu? Bertahan. Apa Budiana? Bertahan hidup. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Kebebasan Bapak Ibu. Kebutuhan dasar akan kebebasan. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Cut dulu Pak Yodi. Cut. Slide 27 satu slide. Ada satu lagi. Jadi. Udah, mulai. Baik Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ternyata selesai. Nah, namun sebelum kegiatan diseminasi ini kita tutup, saya akan kembali ke pertama. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kita cermati lagi yang slide pertama tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, tadi di awal diseminasi itu saya berikan pertanyaan, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, betul atau salah? Salah ya Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, betul atau salah? Ternyata salah. Guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah? Benar atau salah? Oke, guru berperan sebagai teman bagi siswa? Salah. Yang betul adalah peran kita harus sebagai manajer. Oke, jadi dari itu kira-kira sudah bisa dipahami Bapak Ibu mengenai budaya positif diseminasi kita kali ini Bapak Ibu. Oke, sebelum kita tutup, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Pas. Bu Sri? Bapak Kepala pas? Bu Sri ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Bapak Ibu, demikian tadi kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan pada hari ini dapat menambah pengetahuan, menambah wawasan, serta dapat bermanfaat khususnya untuk kita semuanya, bermanfaat untuk kita dalam menjalankan profesi kita, profesi dan tugas kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Saya di sini sebagai pemateri, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Apa jadi lagu ditutup? Enggak, pakai apa tuh bisa. Lagu Padamu Negeri. Kan dulu enggak. Terima kasih banyak kepada Ibu Dewi Luciana yang pandang lebar menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kita dengan keikhlasan bisa menjadikan amal ibadah. Hendaknya bagi kita sebagai audien bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Baiklah, acara berikutnya sebelum acara penutupan kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Padamu Negeri
juga dipimpin oleh Ibu Diana Nafita. Pada Ibu Diana Nafita waktu dan tempat dipersilakan. Dan hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan. Dengan berakhirnya lagu Padamu Negeri tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang tidak bertempat pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.